Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, malam ini acaranya majikan saya lagi pada keluar ya. So menu malam makan hari ini saya di sini. Nah di sini ada tahu goreng dan juga ada sayur asem. Ini juga ada nasinya ya. Nanti kalau mau nambah lagi juga masih ada nasinya banyak. Dan nggak lupa ada sambal tomatnya ya teman-teman. Nah, oke. So, langsung kita makan saja sambil cerita ya. Kerja hari ini saya itu kerja apa saja di rumah majikan saya ya. Nah, di sini sambil makan, sambil cerita aktivitas kerja saya di Singapura. Oke teman-teman. Nah bismillahirrahmanirrahim. Mari berdoa dulu. Siapkan makanan kalian yang mau makan bersama dengan aku pastinya. Ya jangan lupa berdoa. Bismillah. Amin. Ayo kita makan dulu teman-teman. Ini ceritanya tadi ya teman-teman. Pagi-pagi, kalau setiap pagi bangun tidur itu saya kalau di rumah majikan yang baru ini ya, itu memang nggak dikasih tahu harus bangun jam berapa kayak gitu. Tapi ya saya bangunnya jam 6:30 lewat ya teman-teman, karena majikan saya itu bangunnya itu pada lambat-lambat, kadang jam 9 kayak gitu. Kadang juga jam 8 lebih, pokoknya sekitar jam 9 seperti itulah ya. Saya makan dulu ya. Bismillah. Saya itu suka banget ya sama sayur itu kalau ada kuahnya kayak gini loh teman-teman. Ini tadi bumbunya simple banget ya, cuman garam, terus oyster sauce sama soya sauce, dan juga saya kasih garam plus lombok ini yang pedas. Ini namanya cili padi ya, seperti itu. Nah di dalamnya sini ada kacang panjang ya, ada kacang panjang, terus ada gobes ya, terus juga ya ini saya kasih wortel. Wortel itu bagus untuk mata. Nah maaf ini hidungnya gatel banget, nggak tahu kenapa, ini sangat mengganggu ya. Ini seger banget teman-teman, apalagi di Singapura ya, saat ini cuacanya lagi panas banget. Terus ini nyayurnya nyayur asem. Ini sebenarnya sayurnya bukan sayur asem. Kalau sayur asem tuh dikasih asem ya. Ini namanya sayur bening. Itu kemarin ya teman-teman, waktu saya dan juga Pak Bos lagi keluar belanja di supermarket ya. Itu kan Pak Bos kan melihat pembantu dari Filipina ya, itu uangnya terjatuh kan, terselempit ke dalam pintu ya. Terus Pak Bos itu ngambil, terus sampai dia itu bilang ke saya kayak gini, kamu tunggu di sini ya, saya mau kejar orangnya. Hatinya sungguh-sungguh luar biasa, hebat banget, hatinya benar-benar putih. Benar, sumpah majikan saya yang saat ini teman-teman, itu dia orangnya itu care banget ya sama semua orang, bukan milih-milih kayak gitu. Orangnya itu sangat care, pokoknya baik banget, hatinya itu putih pokoknya ya, benar-benar baik lah orangnya. Terus tahu nggak teman-teman, kemarin sore kan, tiap sore kan Pak Bos saya itu selalu jogging ya, olahraga kayak gitu, biasa ya, namanya orang bule. Nah itu saya itu ditelepon ya, terus ngomongnya bilang begini, Neng kamu tolong turun ke bawah. Nah ada apa? Terus
Ternyata dikenalin sama mbaknya dari Indonesia, juga dari Jawa Timur. Coba bayangin teman-teman, mana ada majikan yang seperti itu. Dia orangnya ini pokoknya santai banget ya. Terus kalau soal kerjaan pun juga santai teman-teman ya. Maksudnya nggak usah cepet kayak gitu, nggak usah. Kerjanya itu nyantai. Terus kalau soal makan ya, kamu mau masak apa terserah kamu. Nah, ngomongnya bukan terserah kamu, ngomongnya terserah Anda. Sangat menghargai pembantu. Dan majikan saya yang perempuan ya, itu juga baik banget, alhamdulillah. Dia selalu ngomong, kamu sudah makan apa belum, kayak gitu, selalu tanyalah ya. Kemarin saya itu ini ya, belajar masakan barat teman-teman sama Pak Bos. Enak banget rasanya. Kemarin ya sempat saya bikinkan video tapi belum saya edit, masih sibuk ya. Sebenarnya di majikan yang saat ini ya teman-teman, itu sekitar jam 3 seperti itu sudah, maksudnya sudah nggak ada pekerjaan ya. Dari pagi bangun tidur saya itu sudah ngepel ya, sudah lap-lap semuanya. Karena di sini di majikan yang baru ini itu toiletnya itu dicuci 1 minggu 1 kali di hari Selasa. Jadinya mungkin pekerjaan saya itu saat ini masih ini ya teman-teman, masih agak-agak ringan karena babynya belum lahir ya. Nanti kalau babynya sudah lahir mungkin agak-agak sibuk ya, seperti itu. Pak Bos saya itu orangnya baik banget teman-teman. Saya nggak ini ya, maksudnya nggak melebihkan ya. Orangnya itu memang baik. Saya ngomong apa adanya ya. Orangnya baik. Kalau pagi bangun tidur kayak gitu ya, selalu menyapa selamat pagi kayak gitu ya. Pak Bos saya itu orangnya bisa ngomong bahasa Indonesia walaupun dia orang bule. Karena majikan saya itu ya, Pak Bos saya itu dulunya tinggal di Indonesia itu 10 tahun teman-teman. Katanya tinggal di Jakarta itu jadi guru bahasa Inggris, makanya dia bisa bahasa Indonesia. Kalau ngomong dengan saya itu kebanyakan ngomongnya dengan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau mem saya ngomongnya dengan bahasa Inggris ya, cuma bisa makan saja kayak gitu. Yang lain-lain nggak bisa. Yang lain ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Nah, dan hari ini sudah hari Jumat, besok hari Sabtu. Besoknya lagi sudah libur lagi ya teman-teman. Cepet banget. Seminggu sekali libur, seminggu sekali libur. Cepet banget ya. Terus malam ini majikan saya pergi keluar makan malam di rumah temennya ya. Besok makan lagi di luar. Hari Minggu makan lagi di luar. Jadi saya setiap malam ya, 3 malam berturut-turut saya makan di rumah sendiri. Dan majikan saya ngomongnya terserah kamu mau masak apa, terserah. Ngomongnya begitu. Ya alhamdulillah banget ya teman-teman, dapat majikan baik banget. Bener saya ngomong apa adanya. Majikan saya itu ya nggak pernah ngasih tahu kamu harus mengerjakan ini, nggak pernah teman-teman. Kita ya sebagai seorang TKW, kita itu harus punya inisiatif ya. Kita jangan bingung kita mau kerja apa. Sebenarnya itu banyak pekerjaan ya, barang-barang yang kotor itu dilap-lap, carilah pekerjaan ya. Jadilah seorang TKW yang rajin agar majikan itu sayang sama kita, majikan itu punya rasa welas asih ya, tresno gemati kayak gitu loh teman-teman. Akhirnya apa? Nah kalau kita ya sebagai seorang TKW ini rajin banget ya, insya Allah nanti majikan lama-lama akan suka ya sama kita. Terus
juga kalau punya apa-apa itu pasti selalu berbagi dengan kita kayak gitu ya. Jadi kita itu sebagai seorang TKW ya teman-teman, jangan ibaratkan kita itu bermalas-malasan ya, karena kita itu juga harus sadar kita bekerja, kita di sini juga digaji ya. Jadi kita harus tahu diri lah seperti itu. Ibaratnya ya, kalau orang Jawa tuh ngomongnya entengan tangane kayak ngono, kayak kue entengan tangane. Nanti insya Allah majikan bakal gemati neng awake dewek kayak kue. Tadi ceritanya ya teman-teman, saya itu sore jam 4 ya sudah duduk manis, dan majikan saya Pak Bos datang ke dapur. Dia bilang menyapa ya biasa, halo kayak gitu. Iya, halo Pak. terus saya tanyalah, hari ini saya boleh ke pasar beli celana kayak gitu. Terus Pak Bos bilangnya, silahkan kayak gitu, silahkan kalau mau kayak gitu. Orangnya itu relax banget ya, orangnya tuh super happy, pokoknya nggak pernah orangnya mana serius banget tuh, nggak pernah sepaneng kayak itu, nggak pernah. Pokoknya mukanya itu muka relax, muka happy kayak gitu loh teman-teman ya. Terus saya ngomong itu, saya kan tanya ya ke majikan saya itu basnya itu nomor berapa, dan saya minta tolong di SMS kan namanya ya kayak gitu, karena pakainya kan pakai bahasa Inggris. Jadi dia ngomong apa kadang tuh saya itu nggak paham teman-teman, karena bahasa Inggris orang bule itu ada ar kayak gitu, susah untuk dimengerti. Kalau bahasa Inggrisnya orang Singapura mah mudah ya. Ya example ya teman-teman, buat contohnya ya, you eat dinner ready? Yes. No need to say yes, just answer ya. Yeah mom, I eat ready. Or maybe can say yes. Oh no need say yes, just say yeah mom. No need, actually no need to say yeah mom, just say is if ya. Kalau majikan kita itu orang Cina ya, biasanya kita ngomongnya biasa saja. Ya ma'am, I eat ready, or I makan ready kayak gitu. Kalau majikannya orang bule atau India ya, itu kita menjawabnya itu beda lagi. Menjawabnya seperti ini, ya ma'am, I eat ready, that's all ya teman-teman. But is different, little bit different, not much but little bit, okay? So di sini teman-teman, kalau saya itu ngomong dengan Pak Bos, saya itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris. Tapi kalau sama dengan Bu Bos itu semuanya pakai bahasa Inggris ya. Tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Semoga saja bisa finish kontrak ya teman-teman, amin. Kemarin saya juga dibelikan roti yang di dalamnya itu ada flavornya kari. Aduh, padahal saya itu nggak suka yang namanya kari-kari. Tapi udah terlanjur dibeli kan ya, masa nggak dimakan nanti Pak Bos jadi nggak suka sama saya. Jadinya ya apa boleh buat, dimakan saja ya. Tapi setelah saya makan ya teman-teman, terus akhirnya perut saya kembung, karena ini ya, saya tuh paling sensitif makan kari-kari kayak gitu, nggak tahu kenapa kembung. Bener di majikan yang ini, yang India dulu, saya itu selalu masak sendiri loh teman-teman. Tapi di sana saya itu masak sendiri, juga beli sendiri sayuran seperti itu, maksudnya nggak minta jatah dari majikan, karena majikan saya yang India itu ngomongnya, kalau ngomongnya ya begini, if you want to eat something for you, you must use your own money. Terus dalam hati saya ya teman-teman langsung madep, ya Allah ya Robi, ibarate aku kerja karo awakmu, tapi aku enek panganan kon tuku dhewe, opo aku ki dadi rene ki kerja bakti. Oh, oke lah.
Terus ya kalau sudah begitu ya udahlah, Allah nggak tidur ya teman-teman. Dan saya jalanin sampai 4 tahun. Alhamdulillah di majikan yang saat ini pokoknya benar-benar ya anugerah terindah lah teman-teman. Ada ya yang majikan kayak gitu, sampai saya tuh jawabnya seperti ini teman-teman. I working with you, but if I need to eat something, I must use my own money. Is it correct? Ya, saya ngomongnya kalau saya mau makan ya itu makanan, padahal kita bekerja dengan majikan. Majikan itu wajib ngasih kita makanan yang cukup ya. Dalam artian ya harus ada sayurnya, ya harus ada vitaminnya ya, seperti itu teman-teman. Enggak, kita bukannya makan seadanya ya. Kalau kita baru pertama kali ngikut majikan India, otomatis kita perlu penyesuaian ya teman-teman. Karena yang namanya kita orang Indonesia dengan orang India itu jauh banget ya. Dari segi masakan, dari segi apapun ya, kalian bakalan nggak bisa nerima langsung begitu saja spontan kalian langsung bisa makan. Karena kalau ngikut majikan India itu di sana itu banyak sekali, banyak banget ya namanya rempah-rempah apa itu rasanya itu sangat nyeleneh. Jadi ya gimana bisa ngemplok ya, bisa ngulu kayak gitu, rasanya aja nggak karu-karuan. Kadang ya teman-teman ada itu namanya sup asem ya, namanya kecut banget pokoknya, supnya itu kecut banget, super kecut. Nah itu loh, itu juga dulu saya itu juga yang masak juga itu saya ya. Karena apa, saya kan di sana ngikutnya 4 tahun ya, udah lama. Jadi majikan saya memang yang perempuan itu ya, yang mem saya itu ngomong, kamu harus belajar memasak, bukan cuma sekedar ngomong dan juga bersih-bersih, kamu juga harus bisa memasak. Oke. So di sana saya itu setiap mem saya ngasih saya masak ya, ngajarin kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya itu harus menulisnya di buku kayak gitu. Jadi kalau nanti lain kali kalau majikan saya itu nyuruh masak ini, seumpamanya masak sup rasam ya kayak gitu, terus saya itu jadi sudah tahu ya kayak gitu. Akhirnya apa, kalau kita ya teman-teman ngikut majikan apapun ya, pelan-pelan nanti kita itu bisa menyesuaikan makanan dengan mereka. Akhirnya kita itu bisa ngikut apa yang mereka makan ya. Coba bayangin dalam waktu 4 tahun kalau kita nggak ngikut apa yang dia makan, kita selalu spend, kita punya uang sendiri, kita selalu keluarkan punya uang kita sendiri. Nah ibaratkan kita itu kerja dengan mereka, tapi kenapa kita harus mengeluarkan uang kita sendiri ya? Itu namanya kerja bakti ya teman-teman. Akhirnya yang rugi kita sendiri. Jadi kita harus mikir pinter-pinter lah ya. Nah teman-teman, saya itu di majikan yang kemarin itu sampai saya itu selalu beli tempe ya. Beli tempe itu $2, itu saya bikin ini namanya oseng-oseng tempe, itu namanya apa ya, kering lah, kering tempe kayak gitu. Biar jadi 1 minggu ya, biar jadi 1 minggu. Pelan-pelan sih majikan pada nggak suka ya, anak juga nggak suka, anak saya mau makan saya, lama-lama mereka semuanya jadi mau teman-teman kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, orang namanya apa ya, kita itu memberi ya kayak gitu tuh, yang penting ikhlas. Nanti Allah yang ngasih apa ya, maksudnya Allah yang ngasih imbalan ke kita kayak gitu. Kita itu memberi seseorang ya, kita itu jangan mengharapkan dari orang itu kayak gitu loh. Jadi kita itu memberi ya, tapi jangan mengharapkan kembali sesuatu darinya ya, biarkan Allah yang menggantinya, seperti itu loh teman-teman ya. Perjalanan saya ngikut majikan yang India kemarin itu juga nggak mulus teman-teman. Saya itu di sana juga sering bertengkar, tapi saya pertahankan. Saya itu banyak kunci mulut, banyak diam, banyak istighfar. Setiap hari, setiap saat saya itu selalu istighfar. Karena apa? Saya mau rekod saya itu bagus ya, saya bisa bertahan, saya akhirnya bisa pindah majikan dengan
maksudnya dengan easy lah, dengan easy itu maksudnya apa ya, dengan mudah lah ya, dengan mudah seperti itu. Karena di sini ya saya mikirnya masih masa-masa pandemi seperti ini, kalau kita pulang ke Indonesia itu juga susah banget teman-teman ya. Begitulah teman-teman, perjuangan menjadi seorang TKW nggak mudah. Terus buat yang di Indonesia ya, buat keluarga yang di Indonesia itu kalau bisa ya, anaknya atau istrinya ya, atau keponakan atau siapa itu yang kerja di luar negeri didoakan ya, semoga lancar, semoga pulang ke Indonesia membawa kesuksesan seperti itu. Jadi keluarga yang di Indonesia pun juga harus maksudnya ngasih motivasi, ngasih support ya gitu ya, walaupun jauh berupa doa itu sudah bagus banget ya. Jangan selalu memikirkan tentang kiriman uang tiap bulan, kita itu di sini itu bekerja susah payah dari pagi sampai malam, ibaratkan kalau yang nggak ada jam istirahat siang, wah ajur kayak gitu ya. Ibaratkan ada yang ngomong kalau jadi TKW itu ibaratkan jadi robot, itu memang sebagian itu ada yang kerjanya seperti itu teman-teman ya. Karena di sini saya itu sudah lama banget ya, saya di sini sudah 12 tahun dan ini di kontrak yang baru lagi. Jadi saya itu sudah tahu setiap apa ya namanya, nasib mbak-mbak di sini tuh saya sudah ngerti ya. Yang di sana semuanya itu pada sharing sama saya, nasib saya begini, ya saya cuma bisa ngasih solusi ya, mau gimana lagi mbak, kita di sini kan kerja cari duit ya, harus sabar kayak gitu. Kalau nggak sabar kita ya nggak bakal dapat duit mbak. Ingat mbak, tujuan awal kita kesini prosesnya itu sangat rumit sekali ya, mulai dari PT, perjalanan masuk PT itu sudah, kita itu sudah ini ya, ibaratkan otong-otong ya teman-teman, maksudnya kesana kesini, cari surat-suratnya itu semuanya, terus masuk ke PT, belajar, terus medical, pasporan, PAP, pemberangkatan, semuanya itu butuh perjuangan, butuh pemikiran ya teman-teman, seperti itu. Jadi memang nggak mudah untuk menjadi seorang TKW, itu memanglah nggak mudah. Jadi yang sudah saat ini ada di luar negeri ya, buat kalian semuanya nih ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan lupa menabung ya. Kalau bisa itu uang tuh jangan semuanya dikirim ya, seumpama uangnya itu buat kebutuhan yang sangat mendadak itu is okay, tapi kalau cuma buat makan saja sehari-hari itu, ibaratkan ya buat makan saja itu jangan dikirim gaji 1 bulan ya. Kalian juga harus mikir teman-teman, nanti kalian pulang kalian nggak punya tabungan, las-las nanti kalian balik lagi ke luar negeri. Nah, sampai kapan kalian mau meninggalkan keluarga? Nah, jadi kalian harus punya tabungan ya. Jangan semua uang dikirimkan ke keluarga kayak gitu. Bukannya apa, saya sendiri juga punya keluarga ya. Akan tetapi saya juga mikir teman-teman, jangan uang itu dikirimkan semuanya. Uang dikirim semua ya habis. Orang masih hidup ya, kebutuhan masih terus berjalan, ini itu semua butuh uang ya. Ibaratkan duit itu ibaratkan kayak banyu ya, milih terus, golek angel, gua kepenak kayak gue ya teman-teman. Ya udah teman-teman, karena ini makanan saya udah dingin ya, saya akhiri sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin kerja ke luar negeri, khususnya yang ingin kerja ke Singapura ya. Pokoknya tetap semangat, saya doakan semoga kalian semua mendapatkan majikan yang baik seperti yang saya dapatkan saat ini ya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga kalian semua akhirnya pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Ya udah teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya salah tadi di awal atau dimanapun. Kalau mungkin kata-kata saya ada yang salah, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian semuanya. Oke, bye bye.